Ada satu orang datang ke aku pernah, dia diinjek kepalanya sama ibunya dan bukan sekali. Diinjek kepalanya, digebukin sama ibunya, dan ibunya senantiasa bilang bahwa dia bawa sial. Oke, sebentar saya stop di sini. Dia nggak bisa milih ya punya ibu siapa, itu takdir. Nah, tapi ibunya makin menyiksa, makin mengatakan hal aneh, itu kan kadar atas takdirnya. Betul. Kadarnya bisa kita katakan begitu, dan dia mau nikah nggak bisa karena dia takut bahwasanya pernikahan dia akan berakhir sama seperti ibunya. Dalam titik itu dia nangis dan dia bilang begini, apakah karena aku durhaka sama ibuku dan ibuku nggak suka sama aku, lantas aku nggak bisa nikah? Dia nangis. Di satu sisi ada orang yang sama di saat yang sama curhat sama aku, punya anaknya nggak tahu diri. Anaknya marah ketika ibunya pergi ke pengajian, anaknya marah ketika ibunya ngajak sholat dan segala macam. Aku bilang gini, tukeran aja kalian berdua nih. Ada satu ibu nggak tahu diri nih, ada satu anak nggak tahu diri nih. Ini bagus nih kalian berdua. Tapi aku bilang gini, coba lihat rezeki nggak sih mbak punya orang di tengah-tengah perlakuan ibu yang kayak gitu tapi masih bisa waras. Itu kan rezeki kan. Yang mungkin di situ orang merindukan banget nih punya anak kayak gini. Gak usah kayak gini deh, normal aja deh anakku, gak apa-apa. Artinya balik lagi ke pemaknaan sih sebenarnya. Kalau ada orang-orang yang sudah berusaha sebisa dia tapi tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, bahkan benar-benar sudah dalam satu kadar, ya dia bisa mengambil pendekatan yang lain. Jangan-jangan ini adalah caraku untuk masuk surga. Karena gini mas, coba mas bayangkan ada orang yang masuk surga karena sholat. Kan itu kayaknya bukan kita kan ya. Kan aku disuruh sholat misalnya, ya aku cari sholat yang paling pendek biasanya, tarawih atau segala macam. Atau ada orang yang masuk surga dari pintu puasa. Kayaknya aku juga bukan tuh kayaknya. Mungkin kalau mas masuk tuh. Kalau kita disuruh pintu Quran misalnya, jauh kayaknya. Allah mungkin ngeliat kita gini, wah ini bocah kalau disuruh kasih pintu ini kayaknya nggak ada yang masuk nih. Ya udah pintu satu aja lah. Mau nggak kamu sabar, kamu nerima dan masuk surga. Mungkin karena cuma itu yang bisa kita lakukan. Yang menarik adalah ada satu orang di masa Rasulullah datang pada Rasulullah, seorang perempuan. Seorang perempuan ini dia berkulit hitam dan punya penyakit ayan, epilepsi. Bayangin ya, zaman dulu udahlah berkulit hitam, epilepsi, itu auranya udah turun berapa tuh? Artinya nggak ada yang moco sama dia kan, cowok kan. Dia bilang gini, ya Rasulullah, aku tahu kalau untuk urusan kulit kan nggak mungkin dia bisa ubah kan. Tapi dia bilang, ya Rasul, bisa nggak aku dihilangkan penyakit epilepsinya? Doain aku dong ya Rasul. Rasul nawarin balik, gini, aku bisa doain kamu dan kamu hilang penyakit epilepsinya. Tapi aku boleh nggak tawarin kamu yang kedua? Kamu sabar, kamu masuk surga karena itu. Dia bilang, aku milih yang kedua ya Rasul. Karena dalam pikiran dia, aku tahu nih cewek pinter. Karena dalam pikiran dia, gua sembuh belum tentu gua dapat surga. Padahal itu yang gua pengen kan. Apalagi gua pengen untuk di dunia selain daripada surga. Semuanya, aku milih surga. Tapi dia bilang sama Rasul, aku milih sabar dan aku milih surga. Tapi doain aku ketika aku muncul epilepsinya, ayannya tidak tersingkap auratku. Fix ini yang nonton banyak yang nangis nontonnya. Karena banyak yang ada di posisi itu saya yakin.